Namaku Randy. Aku mahasiswa semester akhir yang terpaksa harus pulang ke desa karena nenekku jatuh sakit. Desa tempat tinggal nenek ada di lereng Gunung Merapi. Suasananya sejuk, sunyi, dan penuh kabut saat pagi. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali aku sampai, perasaanku sudah gak enak. Seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Rumah nenekku rumah lawas, berdinding anyaman bambu, dengan halaman luas dan sumur tua di belakang. Beliau tinggal sendiri setelah kakek meninggal bertahun-tahun lalu. Orang tuaku di luar negeri, jadi aku satu-satunya yang bisa menjaganya. Begitu aku datang, nenek langsung menyambut dengan wajah letih tapi senang. Tapi aku heran, baru duduk sebentar, beliau langsung berkata pelan. "Kamu datang pas bulan Suro, Endik. Jangan macam-macam, ya. Jangan keluyuran malam-malam, apalagi dekat sumur." Aku cuma tersenyum dan mengangguk. Dalam hati, aku anggap itu cuma kekhawatiran orang tua. Tapi aku salah besar. Malam pertamaku di desa itu terasa panjang. Jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Aku belum bisa tidur. Angin luar terdengar pelan menggesek jendela, dan lampu di kamar cuma redup temaram. Lalu aku dengar suara itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan. Bukan dari depan rumah, tapi dari arah dapur. Ketukan teratur, pelan, dan jelas. Aku sempat pikir itu suara tikus. Tapi lama-lama nadanya terlalu teratur. Seperti jari manusia yang mengetuk pelan di pintu. Aku berdiri dan mendekat ke jendela dapur. Perlahan, aku mengintip keluar lewat celah tirai. Gelap. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu berhenti mendadak. Aku diam lama, nahan napas. Lalu buru-buru balik ke kamar dan nutup pintu rapat-rapat. Rasa gak enak mulai naik sampai tengkuk. Besok paginya, aku ceritakan semuanya ke nenek. Kupikir beliau bakal menenangkan atau bilang itu hal biasa. Tapi wajahnya langsung berubah. "Kamu dengar ketukan dari dapur?" "Iya, Nek. Tapi nggak ada siapa-siapa di luar." Nenek menarik napas panjang, lalu berkata tegas. "Jangan pernah buka pintu malam-malam. Apalagi pas bulan Suro. Itu waktu-waktu mereka keluar." Aku diam. Ngerasa jantungku berdetak lebih cepat. Aku belum tahu siapa mereka yang dimaksud nenek. Tapi malam berikutnya, semuanya mulai terbuka. Dan penyesalanku baru benar-benar datang, saat aku mulai melanggar larangannya. Malam ketiga, suara ketukan itu masih ada. Tapi malam itu ada tambahan. Suara siulan. Panjang. Ngelinting. Seperti dipanggil angin dari jauh. Tapi bukan angin. Nadanya terlalu halus, dan terlalu hidup. Aku coba menajamkan telinga. Sumbernya jelas. Dari belakang rumah. Dari arah sumur tua yang sudah lama ditutup itu. Aku ingat jelas kata nenek, jangan dekat-dekat sumur. Tapi karena rasa penasaran, aku malah nyalain senter HP dan ngintip keluar lewat jendela. Sumur itu setengah tertutup papan, dikelilingi ilalang tinggi. Tapi saat senterku menyorot ke sana, ada yang berdiri di samping sumur. Sosok putih, diam, tinggi. Kafan kotor membungkus tubuhnya. Kepalanya tertunduk sedikit. Gak ada wajah. Hanya lubang hitam besar di tempat mata seharusnya berada. Aku beku di tempat. Gak bisa mundur. Gak bisa bicara. Dan tiba-tiba, sosok itu melompat. Bukan melayang. Tapi melompat seperti karung berisi daging yang dilempar paksa. Buk! 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 Setiap lompatannya menimbulkan suara lembab mengerikan. Aku teriak, tapi gak keluar suara. Pandanganku buram. Gelap. Aku bangun pagi-pagi di ruang tamu. Tergeletak di atas tikar. Kepalaku pusing. Leherku kaku. Dan di lengan, ada bekas lebam ungu memanjang. Kayak habis dicekik. Nenek duduk di sebelahku. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh kekhawatiran. "Kamu lihat dia ya?" "Dia, yang dari sumur itu?" tanyaku pelan. Nenek mengangguk. "Itu pocong penunggu sumur.
Arwahnya gak pernah tenang. Dulu katanya dikubur hidup-hidup. Dituduh nyuri emas simpanan warga. Tapi ternyata dia gak salah. Sejak itu, setiap bulan Suro, dia muncul. Keluar dari sumur. Cari teman. Cari korban. Aku tercekat. Nenek mengangkat lenganku, memperlihatkan lebam itu. Kalau kamu gak kuat imanmu, bisa mati. Yang dulu-dulu gak ada yang balik. Aku gemetar. Aku pikir semuanya cuma cerita. Tapi sekarang aku ngalamin sendiri. Hari itu aku keliling desa. Nanya-nanya diam-diam. Tapi warga pada enggan jawab. Kayak takut buka mulut. Akhirnya, ada satu simbah tua yang mau cerita. Namanya Pak Karno. Kamu dari rumah Bu Lastri ya? Iya, aku tahu soal sumur itu. Lalu beliau cerita. Dulu, ada pemuda desa yang hilang saat malam satu Suro. Besoknya, dia ditemukan membiru di dekat sumur. Bibirnya membiru. Matanya melotot. Tapi gak ada luka satupun. Kayak orang dicekik sesuatu yang tak kelihatan, kata Pak Karno pelan. Waktu itu warga nyoba nutup sumur. Tapi tiap Suro, kejadian aneh terus terulang. Aku pulang dengan kepala berat. Malam itu aku gak bisa tidur. Setiap ada suara angin, aku takut itu siulan. Setiap dengar ketukan, aku takut dia balik. Nenek bilang kami harus melakukan tirakat, puasa dan doa khusus untuk menutup kembali pintu yang terbuka. Kalau tidak ditutup, dia akan terus keluar dan akan ada korban berikutnya. Malam itu kami duduk di depan sumur. Lilin dinyalakan. Dupa debakar. DOA debakapelen. Beriling ulang. Tiba-tiba, suara siulan itu datang lagi. Pelen. Lalu makin keras. Papan di atas sumur bergetar sendiri. Kabut putih muncul perlahan. Dan dari dalamnya, sosok itu berdiri. Ragi. Tapi kali ini dia tidak melompat. Tidak menyerang. Hanya diam, menatap. Kafan putihnya mengepul, seperti uap keluar dari jasad busuk. Nenek terus membaca doa. Aku hanya bisa menunduk. Sampai perlahan, sosok itu menghilang, ditelan kabut. Kami menanam pohon pisang di atas sumur itu. Dan menutupnya rapat. Setelah malam itu, semuanya kembali normal. Nenek sembuh. Desa kembali tenang. Tidak ada suara ketukan. Tidak ada siulan. Tapi aku takkan pernah lupa malam-malam di bulan Suro itu. Sekarang aku percaya. Ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan logika. Dan, rasa penasaran bisa jadi undangan buat sesuatu yang seharusnya gak kita ganggu. Jadi kalau kamu dengar siulan dari arah belakang rumah, atau suara ketukan dari dapur saat malam Suro, jangan dibuka. Jangan ditanggapi. Dan jangan pernah lihat ke arah sumur itu.